Selamat sore kepada para penikmat setia podcast. Nah, kita kembali lagi bersama saya Aldo Firmansyah di Ngobrol Pintar Bareng Ipan alias Ngopi. Nah, jadi hari ini Ngopi episode kedua, aku kedatangan dua gestar. Yang satu itu dari pucuk Jawa, pucuknya Pulau Jawa. Dan yang satunya itu dari pucuknya kota Surabaya. Nah, yang aku sapa duluan yang dari jauh dulu deh. Yang dari pucuknya Pulau Jawa, yaitu Zarfa. Halo Zarfa. Halo Kak Aldo. Nah, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Raganya sehat. Hatinya gimana hatinya? Biar oke. Dan aku mau lanjut ke sisi seberang Pulau Surabaya. Pulau Surabaya sih, kota Surabaya. Yaitu ada Anessa. Anessa ini kalau nggak salah dari Surabaya Barat kan? Nggak tahu Surabaya Baratnya dari mana. Soalnya kita pernah ketemu waktu lomba itu kan, yang pameran itu kan ya, Hani. Nah, bener kan Surabaya Barat ya? Gresik. Nah, Gresik, salah berarti, bukan kota Surabaya berarti. Ya Allah, salah info guys. Dekat. Salah info guys berarti guys. Nah, ini aku milih gestar ini, ngundang gestar. Mereka berdua ini adalah kemarin waktu aku ngadain konten kreator kelas, mereka berdua ini berhasil dapat 2 predikat terbaik. Di posternya mereka berbakat banget buat poster, bagus banget sumpah. Sampai aku bingung milih yang mana untuk keduanya yang the best gitu. Kemarin udah dikirim kan hadiahnya sama Ipan? Udah dong Kak, udah. Alhamdulillah. Terima kasih Ipan. Itu sedih banget. Nah, aku mau langsung ke topik aja. Back to topic, bukan back to topic sih, gini masuk ke dalam topik. Ini aku mau kira-kira membahas tentang 3 pokok bahasan, yaitu kan ini kan baru-baru dekat kemerdekaan, yaitu kita tanggal berapa sih sekarang? 19. Nah, tanggal 17 kemarin kita warga Indonesia itu sedang merayakan hari ulang tahun. Nah, yaitu hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, yang itu pertama emang yang pengen aku bahas. Terus yang kedua itu ada apa yo? Ada jelas kita dari UKM IKPAN, aku membahas sedikit tentang UKM IKPAN dan tanya-tanya sedikit tentang UKM IKPAN ke kalian. Nah, terus yang ketiga karena kalian juga adalah anggota dari konten kreator, divisi konten kreator, aku juga mau tanya-tanya tentang kenapa sih kalian itu kok tertarik banget sama konten kreator. Nah, pertanyaan pertama aku pengen tanya ke Anessa dulu deh. Nah, pertanyaan pertama itu apa makna kemerdekaan bagi Anessa sendiri? Makna kemerdekaan bagiku bisa bisa bebas dari rasa takut. Yang artinya misalnya aku punya rasa takut gagal berkarya gitu kan. Terus aku akhirnya bisa berkarya itu termasuk merdeka bagiku. Gitu. Dalam banget ternyata ya arti dari kemerdekaan bagi Anessa ya, terbebas dari rasa takut. Filosofis banget jawabannya, banget. Itu kayak gimana ya, kayak itu orang sastra banget. Emang Anessa dari jurusan sastra ya? Bener kan? Kan. Oh bukan berarti. Oh, salah berarti ya. Aku cuma nebak, biasa. Sok tahu, orang sok tahu. SKSD, sok kenal sok dekat. Nah, mungkin kalau dari Anessa sendiri ada pengalaman pribadi nggak tentang merdeka dari rasa takut yang Anessa maksud gitu? Mungkin ada pengalaman pribadi gitu atau gimana yang bisa kita sharing gitu, Anessa sharing ke teman-teman semua yang nanti bakal lihat podcast ini. Oh, aku pernah sebelum masuk kuliah ya.
takut banget nggak lolos SBMPTN. Sedangkan aku sudah gapjar gitu. Jadi aku takut gini. Aku misal nggak keterima di negeri kan harus swasta. Apalagi swasta itu kan bayar-bayarnya kan banyak banget. Itu sih yang aku tak takutin. Jadi gimana caranya aku itu bisa lolos SBMPTN itu dengan belajar biar nggak gapjar lagi 2 tahun itu nggak. Itu sih biar jadinya sekarang udah merdeka banget, udah bisa masuk ke negeri gitu. Oh, dalam banget sih ini sih. Dalam banget, sumpah dalam banget. Ya 11-12 kayak ceritaku dulu lah. Pas waktu aku kepingin, ya nanti aja lah, nanti aku ada jadi curhat sendiri lah nanti. Jangan nanti kepotong nanti recordnya. Nah, aku mau langsung pindah ke Zarfa deh. Nah, Zarfa sendiri, untuk Zarfa sendiri, arti kemerdekaan bagi Zarfa sendiri itu apa? Mungkin sebelum aku ngutarin pendapat aku, biasanya tuh kemerdekaan itu identik dengan kebebasan ya Kak, benar kata Anessa. Tadi awalnya tuh bebas dari rasa takut. Nah, itu kan dari awal tuh ada kata bebas. Nah, kemerdekaan itu identik dengan kebebasan, rasa kebebasan. Kalau dari aku sendiri, makna kemerdekaan itu adalah di mana kita bebas berpendapat dan juga meraih mimpi kita gitu Kak. Wah, ini nih sih. Tanpa ada penghalang gitu deh. Waduh, ini nih jawaban. Ini aku bisa bedain ya. Karena ini aku bisa bedain ini dari 2 gestar kita. Itu ini ada Anessa itu dari jawaban seorang filosof. Nah, jawaban seorang Zarfa itu adalah aktivis masa kini. Wih, ada 2 calon aktivis sama calon filsuf nanti di IPAN. Wih, aku banyak belajar nanti. Nanti bakal banyak belajar nanti. Amin gak sih, Nesa? Amin aja dulu ya. Aminin aja dulu, siapa tahu. Iya, benar. Nah, tapi kalau dari Zarfa sendiri, mungkin ada sih pengalaman pribadi atau yang kepengen lah di-sharing terkait kemerdekaan yang dimaksud dari Zarfa sendiri gitu. Seperti Anessa tadi kan, bisa merdeka dari rasa takutnya, dan akhirnya bisa lolos ke SBMPTN UIN gitu. Mungkin ada kah? Iya. Mungkin dari kebebasan berpendapat sama kebebasan untuk meraih cita-cita sendiri. Jadi kalau dari pengalaman aku, alhamdulillah sih orang tua aku tuh kayak nggak ngelarang, misalnya kamu tuh harus jadi dokter atau jadi apa gitu. Nggak dikekang banget gitu akunya. Jadi aku ya bebas gitu meraih cita-cita aku, tapi yang bagus, yang jelas gitu. Itu sih. Terus sama kalau kebebasan berpendapat, karena dulu tuh setahu aku sempat ini gak sih Kak? Demo apa sih? Aku lupa lagi. Yang dikat aja. Demo yang mana ini? Itu bukan demo. Apa? Apa sih? Indonesia pernah itu gak sih? Reformasi. Kayak nggak pakai sistem demokrasi gitu loh. Oh, kasar. Ya udah itu kata aja dah. Ya, nanti lah ada SKS-nya nanti. Nah, yang meraih cita-cita aja udah itu. Wih, bener ini udah bener apa yang aku tadi udah petain tadi. Jawaban seorang aktivis sama jawaban seorang filsuf itu emang beda banget sumpah. Ya aku harapin nanti untuk Zarfa semoga menjadi aktivis yang baik nantinya, amin. Terus amin. Anessa isu bisa jadi seorang filsuf yang menginspirasi semua orang. Mantap banget, amin. Amin. Dan semoga aku nggak jomblo ya Allah lagi, amin. Oh, bukannya udah punya itu ya? Itu nanti lagi. Terus lagi kita nanti. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu ini rada masuk ke Bu. Rada masuk ke bukan persoalan sih, kayak ini ya wis pertanyaan umum lah.
kalau menurutku. Nah, pertanyaan kedua untuk Zarfa dulu gantian. Tadi kan Anessa dulu, sekarang Zarfa dulu. Gantian. Nah, untuk Zarfa pertanyaannya itu ada apa pesan Zarfa buat negeri ini yang kita bisa lihat di sosmed sedang itu lagi nggak baik-baik saja lah, meskipun kita sudah merdeka, tapi kita belum merdeka secara diri kita sendiri. Nah, gitu. Nah, kalau aku boleh ngutip dari perkataan Soekarno sendiri sih, Soekarno pernah bilang perjuangan nantinya generasi kita itu bakal lebih susah karena generasinya Soekarno itu melawan penjajah, tapi kalau generasinya kita itu melawan diri kita sendiri. Nah, itu yang sedang dirasakan sama Indonesia saat ini, gitu loh. Mungkin pandangan dari Zarfa untuk harapan dan pesannya sendiri untuk negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja itu gimana? Ayo, mikir diam. Lu udah marah banget. Mikir dulu. Salam ya, ada pesan-pesan. Pesan dari aku untuk Indonesia yang sekarang semoga cepat pulih dari pandemi. Bagaimana ya? Pandemi itu bakal selesai di mana kita tuh bersama-sama untuk memakai protokol kesehatan, terus apa ya? Pokoknya patuhin semua aturan-aturan yang udah dibuat pemerintah, karena pemerintah tuh buat aturan tuh nggak asal-asalan, pasti mikir lagi gitu kan, maksudnya mikir 2 kali, yang pastinya peraturan itu berguna bagi kita semuanya, ada manfaatnya. Nah, ini sih sindiran sih buat para konspirator yang nantinya membaca atau mendengar podcast ini. Ini adalah sindiran buat konspirator. Nah, ya termasuk aku sih konspiratornya. Enggak. Canda. Nah, ini nih buat sindiran banget sih buat konspirator ini. Dengerin apa kata Zarfa, para konspirator. Dengerin, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan di mana-mana 3M. Mencuci tangan, jaga jarak. Satu apa ya? Tangan jaga jarak. Memakai masker. Nah, itu. Parah nih, berarti nggak pakai masker nih Kak Aldo ya. Kalau di jalan sering nanti out of topic. Nah, lanjut ke Anessa. Ayo Anessa, untuk pesan untuk negeri yang tidak baik-baik saja ini karena pandemi seperti ini apa? Untuk Anessa sendiri. Pesanku ya kayak Zarfa tadi, semoga cepat pulih dari pandemi, soalnya kuliah online itu nggak enak. Biar nanti mahasiswanya bisa masuk sekolah lagi gitu. Terus buat pejabat tinggi mungkin bisa sadar gitu, nggak ada korupsi lagi. Perhatikan rakyat yang di bawah juga gitu. Ini kok tiba-tiba kok jebus politik ya, yo. Ini kayak jurusanku dong, aku yang bahas ini harusnya ya. Tapi nggak apa-apa deh. Tapi emang kan kita kan dalam rangka kemerdekaan dan masih sedikit ada hawa-hawa kemerdekaan ya. Jelas kita itu pengen yang terbaik buat negeri kita. Apa salahnya sih kita berharap? Toyo nanti kan meskipun nanti kan pesannya Zarfa, pesannya Anessa, siapa tahu nanti bisa didengar sama para pejabat-pejabat dan akhirnya bisa diterapkan di Indonesia kan siapa tahu. Nah, amin. Nah, langsung ke pertanyaan ketiga ini aku ke Zarfa lagi. Aku pengen tahu. Nah, ini kayak personal banget sih, pertanyaan personal banget sih kayak. Nah, aku pengen tahu alasan, kan aku bukan yang mau wawancarai kalian deh. Anessa, Zarfa emang tak wawancarai dulu pas apa masuk IKPAN? Enggak kan? Apa? Aku yang wawancara enggak kan? Anessa bukan. Bukan aku kan? Bukan. Nah, ya aku pengen tahu aja sih, pengen tahu kepo dikit karena aku orangnya kepoan. Meskipun lagi aku orangnya kepoan dan aku harus jujur itu. Nah, alasan kalian sendiri join ke IKPAN itu apa sih? Aku bakal terima kok kalau itu alasannya personal banget kok. Ya ini buat adik-adik kalian kan, ini juga menyongsong tahun ajaran baru gitu loh. Nanti PPAK biar nanti ya tipis-tipis lah buat contekan buat adik-adiknya.
Untuk Zarfa sendiri duluan. Aduh. Untuk Zarfa sendiri. Oke. Ayo apa? Dari aku sendiri ya. Jadi awal masuk UIN kan ada PBAK atau ospek gitu, ospek fakultas. Fakultas apa kampus tuh? Lupa. Nah terus ada demo apa UKM kan. Terus salah satunya tuh ada IKPAN. Aku tuh benar-benar langsung kayak ada pelet kayaknya deh Kak. IKPAN tuh. Aku langsung kayak tertarik gitu karena emang kan IKPAN kan lebih tampil di depan umum gitu ya. Dan aku orangnya tuh pengen yang kayak gitu, pengen belajar dari keluar dari zona nyaman. Aku yang tadinya aku pendiam, terus kayak pemalu gitu-gitu. Nah, aku di IKPAN ini pengen keluar dari zona nyaman aku, biar bisa atau berani tampil di depan umum. Itu sih, Kak. Weh, ini sih. Ini memang calon-calon penyuluh yang baik. Jujur, aku belum pernah nyuluh. Jujur, aku belum pernah menyuluh. Yang waktu itu wawancara pun aku yang meleset akhirnya. Akhirnya aku rada, ya apa gitu loh. Pas wawancara penyuluhan kemarin, aku ada urusan sama keluarga, akhirnya nggak bisa ikut. Nah, ya wis lah, gagal lah akhirnya. Ya. Ini sih itu calon-calon penyuluh. Kalau nggak salah ada penyuluhan ini deh, offline juga. Iya, ke anak jalanan. Nah itu ikut aja itu. Emang aku ikut, aku udah dipilih paksa. Sama. Nah, untuk Anessa, tapi BTW alasannya Zarfa itu kayak pelet, itu sama kayak aku pas waktu PBAK, itu bener-bener sama. Pas mereka itu demo ekskul, aku bener-bener di belakang itu aku sambil sebat itu di belakang sama PBAK itu aku demo-demo UKM yang lain nggak tak denger. Cuma IKPAN toh yang kayak, wih, kayak gitu. Cuma kayak pakai pelet apa sih ini? Nah iya, nggak tahu. Kita ke pelet apa? Dan coba kita tanya ke ketuanya kali ya nanti. Mungkin. Pakai pelet apa ini? Nanti tanya ke ketum aja mungkin. Oh iya. Nah, untuk Anessa, ayo, alasan masuk IKPAN sendiri itu apa? Aku pengen tahu, karena aku kepo orangnya. Aku kepoan orangnya. Agak sama kayak Zarfa sih. Aku kan orangnya nggak pedean, pemalu juga. Jadi aku masuk IKPAN itu biar keluar dari zona nyamanku gitu. Biar bisa belajar ngomong di depan banyak orang lewat penyuluhan kan bisa. Jadi aku pengen gitu nimbrung ke IKPAN aja deh daripada yang lain. Yang lain aku bingung mau ngapain juga. Jadi ya udahlah, aku milih IKPAN aja biar bisa belajar lagi gitu. Jadi ini kayak IKPAN ini harus tak tanyain nanti ketua umumnya Kak Pendo. Ini aku ada pertanyaan buat Kak Pendo ini. Kok aku Zarfa sama Anessa mempunyai alasan yang sama karena adanya pelet sepertinya. Ada daya tarik tersendiri, daya magisnya sendiri buat kita itu join IKPAN. Jujur loh, aku itu sama kayak kalian, ada peletnya. Dan pun alasannya kalian itu sama kayak aku pas aku wawancara dulu. Dulu itu aku orangnya pemalu, sekarang malu-maluin. Cun kita ya, Sar. Biasa kita yang agak malu-maluin. Iya benar-benar. Bener, aku dulu orangnya pemalu gitu. Kayak rasanya gitu pas aku SMA gitu, nggak ada ditanyain Aldo gitu. Terkenalnya karena sering bolos. Sering keluar cabut, ya kayak gitu. Dan pun aku jarang punya temen di SMA dulu. Dan sekarang aku ngerasain pas aku ke kampus, masuk ke lingkungan kampus itu kayak impact-nya temen itu besar banget. Gitu. Akhirnya aku join ke IKPAN, terus aku join ke organisasi lain, dan akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah 2 organisasi itu bisa balance, akhirnya aku bisa ngimbangin. Dan aku pengen Zarfa sama Anessa juga kayak aku ngimbangin banget gitu loh. Untuk kalau ikut 2 organisasi, 1 organisasi atau lebih, aku pengen kalian itu bisa bagi waktu banget karena memang di 2, kalau emang di madu, boleh madu. Kata Nabi Muhammad kan 4 kali nggak apa-apa nikah untuk laki-laki. Tapi kan syaratnya harus adil. Harus adil. Nah, itu maksudnya 2 organisasi itu kan.
organisasi, meskipun kalian itu milih banyak sekalipun, kalau kalian bisa nempatin waktunya, bisa nge-manage waktu yang baik lah, itu insya Allah itu enak gitu loh. Relasi kalian banyak banget dan kalian pengen kemana enak, sumpah. Aku udah ngerasain banget. Aku magang tinggal magang. Udah, aku magang loh, nggak nentuin kemana pun magang, nggak nentuin, ditentuin aku. Bukan dari prodi, bukan dari apa, dari organisasi. Keren banget gak sih MC kita hari ini? Wah, Ya itu sedikit curcol. Keren. Bagus. Sedikit curcol aja sih. Nah, back to topic. Selesai untuk alasannya Ivan. Terus, nah ini masuk ke ranahku, masuk ke ranah divisiku. Apa sih yang bikin kalian tertarik itu? Khususnya untuk pertama aku tanya ke Anessa dulu gantian, tadi Zarfa. Nah, aku tanya ke Anessa, apa sih yang bikin Anessa itu kok tertarik banget sama divisi konten kreator? Apa ya? Sekarang kan banyak banget kan anak-anak muda udah milih konten kreator, kayak asik aja gitu nggak sih, ngedit terus bisa belajar tentang kayak podcast kayak gini. Terus emang basicnya kan udah kayak multimedia banget, jadi aku milih konten kreator sih gitu. Terus nanti ke depannya kan konten kreator kan lebih maju juga kan, banyak banget sekarang kayak konten kreator yang uangnya banyak. jadi aku milih gini, nanti selanjutnya biar nah kayak dijelasin Kak Vicky kemarin gitu ya, kayak dijelasin pemateri poster kemarin, karena apapun bisa dijadikan uang di konten kreator. Tapi jujur, aku dipilih di konten kreator ini sebuah kecelakaan. Wah, kenapa tuh Kak? Aku dulu pas semester 1, semester 2 itu aku daftarnya di divisi kepenulisan. Karena aku suka nulis. Karena pada dulu itu aku semester 1, semester 2 aku jadi jurnalis di suatu media. Terus aku agak mau nyebut medianya sampai sekarang. Nah, aku kan suka nulisnya jurnalis, nulisnya artikel, nulis berita, terus nulis karya tulis ilmiah. Makanya aku milih kepenulisan. Nah, pas penentuan kepengurusan, kan aku di Mubes itu ceritanya itu aku jadi tukang foto. Nah, jadi kang foto. Nah, atas dasar itulah akhirnya yang mempertimbangkan akhirnya aku dimasukin ke konten kreator. Ya aku ngedit video bisa, tapi ala kadarnya. Ayo lanjut, itu basa-basi intermezzo dari aku sih. Lanjut ke Zarfa. Keren banget. Kalau aku sama kayak Kak Aldo sih, kurang lebih awalnya itu aku kalau nggak salah antara kepenulisan atau bimbingan konseling gitu milihnya. Terus sempat ada pergantian pengurus kan. Nah, itu disuruh pilih lagi masuk ke grup mana gitu, masuk ke peminatan mana. Nah, aku pilih konten kreator karena aku belum dapat benefitnya gitu, belum dapat kecocokan di bimbingan konseling gitu Kak. Nah, jadi tuh pas aku udah masuk ke konten kreator ini, alhamdulillah banget dapet sih materinya, masih kayak berguna banget untuk aku ternyata. Bukan berarti yang bimbingan konseling gak berguna, tapi tuh lebih sering kepake yang konten kreator ilmunya gitu. Alhamdulillah ya Allah. Aku sukses ya Allah. Mantap dah konten kreator. Amin ya Allah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Yang terakhir aku dari lihat dari segi durasi udah mau 45 menit. Jadi ini pertanyaan terakhir. Apa yang kalian harapin dari divisi konten kreator? Terserah deh, dari siapa dulu sih? Terserah. Mau Zarfa, mau Anessa dulu. Zarfa dulu deh, gak apa-apa. Zarfa dulu, ayo. Zarfa dulu, ayo. Yang aku harapin dari konten kreator, semoga anak-anaknya tuh lebih kreatif gitu, nggak malas-malesan. Terus
Nah, aku ngarepin juga tuh kita punya project bareng atau kita tuh ikut lomba bareng gitu Kak. Yang kalau misalnya ada per tim tuh ya kita ikutlah rame-rame gitu. Gak rame-rame juga sih. Ya 3 orang kan biasanya. Nah itu tuh mungkin bisa ada perwakilan setiap beda lomba tuh beda-beda orang gitu Kak. Mungkin dari aku. Kalau dari Anessa? Kalau dari aku mungkin nanti kedepannya bisa buat konten-konten keren lagi, sama bisa berinovasi baru, sekreatif mungkin, dan semoga member konten kreator juga nambah gitu. Apa kece? Iyalah harus kece lah. Tapi untuk informasi Zarfa, ini bulan ini seharusnya itu aku yang bikin proker pertama. Itu prokernya konten kreator emang pertama sebelum disepakati akhirnya dimasukkan ke proker PMB. Nah, itu prokernya itu kita membuat film pendek buat kado Ipan nantinya yang ke-8 buat Disnatalis. Wow. Nah, Wow, itu mantap. aku udah nyusun dan seharusnya dan bukan seharusnya sih emang pada bulan ini itu nanti bakal diadain rapat siapa saja yang bakal jadi aktor, aktris dan kru yang bakal bertugas nanti yang buat film. Nah, harapanku aku mau minta perwakilan dari kader 20 juga, terus perwakilan dari kader 19 sampai 18 sampai ke pengurusan sampai Demis, aku mau ngelibatin semua itu demi kewujudnya proker ini. Nah, namanya prokernya itu karena karena Ipan itu umurnya 8 tahun, nama prokernya itu Project 8. Nah, itu. Project 8 nama proyeknya. Halo? 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 Halo, Zarfa, Anessa. Halo, Zarfa, Anessa. Can you hear me? Hai. Ada gangguan dari Zoom-nya ya, Pak ya? Udah unlimited nggak sih? Iya, harusnya sih. Nah, berhubung pertanyaannya sudah habis dan waktu Zoom-nya kita udah habis juga karena kita suka gratisan. Siapa sih nggak suka barang gratis? Jadi aku mau ngucapin terima kasih banget sudah hadir di episode podcast episode kedua ini. Ngopi namanya, ngobrol pintar bareng Ipan. Nah, Zarfa ini udah out duluan deh. Mungkin ada gangguan sinyal. Nah, jadi mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Aku terima kasih Anessa yang masih join. Mungkin Zarfa karena ada gangguan sinyal atau apa, mungkin out duluan. Nah, makasih banget Anessa udah ngeluarin waktu ya. Makasih banget. Sama-sama, Kak. Nah, jadi cukup sekian dari podcast yang bisa saya sampaikan. Saya Aldo Firmansyah. See you ngopi episode ketiga. Bye-bye. Bye.